warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi kiram amma ba'du. Hadis kiram para alim ulama, para kiai, sang guru, apa itu hadirin rahimahullah. Alhamdulillah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga hari ini kita masih diberikan suatu kenikmatan biasa, yaitu mampu mengkondisikan diri kita ini untuk selalu dalam sistem Allah Subhanahu wa taala, agama Allah. Dengan perintah Allah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan. Dan hendaknya engkau kondisikan itu secara tafsiriyah, karena ngaji ini memang tafsiriyah dan makna syarat dan kemana sekarang syaratnya fa'aqim wajhaka lid-dini hanif, itu hadapkanlah wajah kalian kepada agama Allah secara lurus. Islam sendiri lurus, hanif, dan kita manusia juga milik Allah juga lurus, hanif, sebagai hamba Allah. Tapi secara tafsirnya dihadapkan wajah itu tidak secara mutlak wajah, tapi wajah itu adalah juga wujud cermin daripada jiwa dan hati. Maka hadapkanlah jiwa raga kita kepada apa? Kondisikan jiwa kita kepada agama Allah secara lurus. Jadi karena apa? Memang kalau kita selalu mengkondisikan diri kepada agama Allah, maka tidak sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan, tidak bisa sesuatu yang kita selesaikan, karena memang kita sudah menyatakan diri sebagai apa? Kita seperti itu berikrar raditu billahi robba wa bil Islam wa bil Muhammadin nabiyyan rasulullah wa al-Qur'an bersama ulama. Ini tak gawe mukadimah karena apa? Saya jujur untuk mentafsirkan surat An-Nisa ayat 3 ke 4. Wis kulino aku arahku jelaskan tentang itu. Yang datang kalau semua bapak ibu itu wajahnya itu pecah jadi dua. Itu kalau bapak itu, bapak-bapak itu saya berseri-seri, ibu bersungguh-sungguh. Aku ramai itu karena tema yang diberikan itu mentafsirkan surat An-Nisa ayat 3 ke 4 dan ke 4 itu adalah berkaitan dengan apa? Apa yuk? Poligami. Wah. Dan ini ibu-ibu bapak yang saya hormati, saya waktu sama panjenengan seakan-akan kalau kita ini sebagai orang Islam kadang-kadang apa yang ada pada Quran sebagian disebutkan ya, Al-Quran hukama wali imam, hukum dan imam, pemimpin. Dan jadi pemimpin apa? Ya Quran. Imamnya juga menggunakan Al-Quran dengan berimam kepada Al-Quran. Kalau menjadi Al-Quran tidak bisa tidak secara mutlak, karena Quran itu diturunkan sebagai hudan linas, petunjuk bagi manusia. Oleh tersebut berdasarkan poligami itu akan menjadikan satu kesengsaraan karena tidak dipahami terutama kaum wanita. Padahal Bapak Ibu kalau mengaturkan pandangan semuanya,
sejatinya Quran surat An-Nisa ini ayat yang ketiga dan keempat itu sebenarnya kudu dipahami telah tidak mutlak untuk itu sebenarnya jauh. Memang saya sebenarnya ingin melanjutkan yang kemarin berkaitan dengan kandungan Al-Fatihah dan doa itu, karena kebetulan kalau memang baru menulis dan menyusun buku yang berkaitan dengan himpunan doa, perintah dan larangan di dalam Al-Quran. Alhamdulillah 30 juz sudah kami selesaikan. Namun memang jauh tidak akan ada beberapa penerbit termasuk Wahab Putra itu minta untuk bisa diterbitkan oleh mereka, tapi saya matur sebelum. Memang biasanya saya kalau terus ini saya sampaikan dulu, baru nanti bisa diteliti. Nah, aku kurang nih. Biasanya orang kan tulis ya, terus disampaikan. Kalau saya tidak, malah saya ditulis sampai sampaikan. Tapi itu kadang-kadang orang menghimpun dari saya khotbah atau ceramah jadikan buku, tapi saya diteliti ada banyak kekurangan. Karena biasanya termasuk saya menjadi macam, nah saya ngisi audio di radio, direkam begini, begini, direkam terus disampaikan radio dan menjadi masalah. Karena apa? Menurut saya kalau radio kan umum yang mendengarkan, tapi kalau di internet ini menurut saya kan umat Islam secara dunia itu menurut saya menjadi masalah juga. Jadi kalau saya sekarang memang menulis, terus tulisan itu saya apa sajikan, sehingga nanti ada masukan-masukan yang terus menang. Alhamdulillah. Tapi ini menurut saya karena judul itu, maka saya juga akan kami sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, belum matur. Jadi seakan-akan pengertian poligami yang disahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala Rasul An-Nisa ayat yang ketiga dan keempat ini diterima sebagai sesuatu apa? Sesuatu yang sebenarnya tidak harus dilakukan. Perlu diketahui, kita ini alhamdulillah terutama umat Islam adalah umat yang sempurna di antara sesama makhluk manusia ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan Islam itu kita mampu menjadi apa? Ridho menerima Allah sebagai Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Nabi Muhammad sebagai utusan kita, dan Al-Quran sebagai hukum dan imam untuk kita semuanya. Sehingga tidak bisa tidak Quran 30 juz 114 surat sekitar 6.000 ayat ini harus diterima secara mutlak. Itu pun harus apa? Tidak ada secara mutlak dengan rojaru kuping busuk motor kecil, pokoknya tidak bisa. Maka harus apa? Harus ditelaah dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu yang saya hormati, begini loh. Jadi berbagai ayat yang ketiga itu kalau dijabarkan dengan awalnya kan dengan sebenarnya tidak bisa lepas dari ayat 1 dan ayat kedua, di mana ayat 1 itu Allah menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan berpasang-pasangan dari seorang Nabi Adam dan demikian Hawa, sehingga bersuku-suku berbangsa-bangsa gitu, dan diperintahkan untuk dengan bertakwa, dan diantara dengan bertakwa itu diantara banyak manusia itu untuk apa? Untuk saling memberikan atau meminta sesuatu yang semua didasarkan apa? Didasarkan dengan nama Allah dan terus dengan apa? Penuh semangat kasih sayang. Dan berikutnya dikaitkan dengan yang kedua adalah penyantun anak yatim, ya anak yatim. Di mana anak yatim itu menjadi perhatian kita untuk apa? Untuk kita bina dengan yang baik,
termasuk diantaranya harta-harta anak yatim yang tidak boleh ditukar, harus diberikan pada haknya. Ini nuwun sewu. Nah, berikutnya baru ayat yang ketiga dan keempat itu pun ada asbabun nuzulnya. Di antaranya adalah penjelasan Rasulullah Muhammad SAW yang berkaitan dengan apa? Dengan pertanyaan seorang sahabat kepada Siti Aisyah yang berkaitan dengan yaitu penciptanya nomor itu ternyata juga anak yatim. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Nasai dan Al-Baihaqi dari Aisyah disebutkan bahwa Urwah bin Zubair ini masih sahabat tapi masih saudara begitu. Perihal dengan apa? Poligami. Jadi Zubair ini, Urwah bin Zubair ini masih pernah apa? Ponakannya Siti Aisyah. Jadi nak nganturi apa? Bibi, tante ya. Tanya tentang berkaitan apa? Berkaitan dengan poligami. Nah, maka dijelaskan oleh Siti Aisyah bahwa beliau diterangkan oleh Siti Aisyah bahwa ada seorang laki-laki menjadi bapak asuh. Bapak asuh dari apa? Seorang wanita. Adalah bapak asuh ngomong mengasuh seorang anak yatim wanita cantik, lupa cantik lagi, ayu. Ya, ini saya ini, wes ayu dan berharga banyak. Nah, si bapak asuh itu apa? Bermaksud tidak hanya mengasuh tapi apa? Menikahi. Mengawini pemerintahan gitu loh. Mengawini sama menikahi sama begitu. Sama. Betulnya aku juga saya nikah dan saya kawin tidak sih. Saya terima nikah dan kawinnya, dan saya nikahkan dan saya kawinkan. Berarti kan itu berarti nikah kawin. Kawin saya kok nikah sih? Dikasih, ini kok mengawini. Jadi itu saya harus dijelaskan. Jangan dikira nikahilah warga yang kau cintai 2, 3, 4 bebas pun. Ini didasari dengan pertama adalah karena semuanya itu tergantung daripada Allah. Ini niatnya. Nah, di mana menginginkan mengawini karena tahu bahwa si anak yatim, anak asuhnya itu di samping cantik sugih, duit-duit akeh, kekayaannya, sehingga si bapak itu mau menikahi tapi tanpa menggunakan mas kawin. Karena mas kawin ini termasuk ukur, tidak bisa tidak. Berarti tangguh bentuknya opo, tapi yang jelas ini kami sampaikan penjelasan ini, ojo salah paham. Bahkan tidak hanya tidak memberikan mas kawin, ini memiliki harta itu. Wes ora nek mas kawin rumusuk ini tidak hanya mengawini, juga memiliki harta itu. Dan itu masih jalannya tidak jujur dan melanggar kepada ketentuan. Oleh karena itu firman Allah pertama awal daripada ayat ketiga ini, Allah itu dengan penuh apa? Memang saya katakan kondisi agar kita mengkondisikan kepada agama, karena agama ini tidak bisa tidak pasti akan memberikan solusi dan akan menempatkan pada tempatnya.
Dan agama Islam sendiri adalah agama yang sempurna. Umat Islam menjadi sempurna karena Islam disempurnakan dan nikmat bagi kita semua. Di Al-Quran surat Al-Maidah itu jadi sudah betul-betul kita karena apa? Islam sendiri sampai agama sebagai yang menyempurna kita dan menjadi nikmat juga apa? Juga menyempurnakan kita. Jadi tidak ada alasan orang membuat Islam dengan syariat tentang poligami ini terus dianggap sesuatu yang tidak relevan, tidak bisa kita. Ini relevan sekali. Maka kembali kepada Islam yang secara utuh hulu visi kafah. Islam yang utuh. Jadi orang separuh-separuh harus ditompo sempurna. Termasuk poligami itu ditolak karena poligami ini harus mempunyai satu apa? Satu penempatan diri. Terutama di sini ada keadilan. Dan keadilan ini tidak menjadikan dengan harga berkeadilan, tapi apa? Bagaimana keadilan itu bisa diterima dengan ikhlas, tidak ada apa? Ridho. Dikasih dengan ridho. Yang daruna fadlan minallahi wa ridwan, cari karunia Allah apapun bentuknya, termasuk istri, suami, ini kan dalam rumah tangga ini orientasikan wajahna bainakum mawaddatan warahmah. Betul ya? Dan itu dasar ridho Allah, nggak bisa tidak. Kalau mau menikah lagi ridho Allah 2-3 rumah silakan, tetapi juga harus ridho siapa? Ridho yang dinikahi termasuk dan istri sepuhe. Alhamdulillah, ini cerita sedikit. Istri saya itu, masya Allah, bapak itu kan public figure, ngaji di mana-mana, dasarnya yang ganteng, secara gitu. Buat menolong, bapak tertarik oleh seorang jamaah gadis, monggo bapak mendekor ibu, nanti bapak ibu yang ramah. Ini dulu saya sampai begitu. Nah itu apa? Karena dia karena ini merupakan memang harus ada ridho. Nah aku ngomong jiwa aku ngomongnya tambah ini. Makanya silakan nikahi wanita kau cintai, dia mencintai 2, 3, 4. Tapi kalau kamu tidak bisa akhir ya cukup satu itu yang terbaik. Itu dipahami tidak sembarangan. Karena memang apa? Memang Islam merupakan agama yang sempurna. Kemudian dia terhormati. Maka di Al-Quran ini diawali beliau mengatakan wa in qistum alla tuksitu fil yatama fambihu mato balakum minan nisa'i. Jadi ini kaitannya dengan apa? Yang kue duwe rasa dia ada rasa ketakutan yang berkaitan apa? Tidak bisa berlaku adil dalam hak perempuan yang yatim yang akan dinikahi itu dengan tidak memberikan apa? Mas kawin menikahi, maka apa? Hendaknya kamu kawinlah. Dengan apa? Kepada siapa? Wanita seterusnya dalam firman Allah tadi ya, nasra wa sulasa wa rubah. Nikahi wanita yang kau cintai 2, 3 atau 4. Apa? Fa'in khiftum ala ta'dilu. Dan apabila kamu takut tidak bisa adil, maka Allah mengatakan bahwa hidatan au ma malakat aymanukum dzalika adna alat takmu. Dikatakan kalau kamu selesai apa jenenge ora kowe takut bisa adil, ya satu itu yang paling baik. Ini berkaitan dengan apa? Kepada anak yatim yang tidak jauh. Maka Rasulullah itu menikahi tidak dari rupa-rupawan, tapi bagaimana memungsikan hidup itu yang wanita misalkan itu harus bersih, dan Nabi itu menikah gadis hanya satu kok. Sopo Siti Aisyah. Menikah pertama saja dengan siapa? Dengan Siti Khadijah, seorang janda. Gitu pun. Nah, yang lainnya janda-janda semua jadi
Siti Khadijah. Semua adalah akibat daripada ditinggal mati dengan perang sama-sama. Karena ada anak yang yatim. Mestinya begitu, orang yang menikah itu melihat bukan karena rupawannya, hartanya, tetapi apa? Memfungsikan dirinya ini menjadi apa? Seorang suami dan melindungi daripada anak-anaknya, itu terutama anak yatim milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit tentang poligami yang sampai demikian. Dan sebenarnya poligami ini sendiri sebenarnya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kamu tidak mampu menggunakan ridho Allah dengan sifat adil dan merasa tidak ada yang tidak bisa mendapatkan keadilan, ya mestinya kita harus menyadari tidak perlu dilaksanakan. Loh, ini masalahnya seperti itu. Maka maaf, bisa cerita sedikit. Saya pernah menjadi saksi satu perceraian di pengadilan. Pengadilan agama itu ternyata apapun posisinya adalah tidak ada. Jadi kita cenderung bukan tidak adil, tapi kita memang mengadili laki-laki, melindungi perempuan. Pada saat wanita itu dituntut oleh suaminya dengan apa? Perceraian, dan dengan syarat alasan itu, syaratnya itu. Nah, itu loh saya diundang. Bapak jadi saksi pernah ngomong ini apa ini jujuran ini. Saya mengatakan selama ini karena manusia bersama, selama ini apa jujuran suaminya itu saya tidak pernah terus seperti itu. Pengetahuan saya. Nah, tapi ketahui kalau alasannya dia bercerai ini kan mau menikah lagi, saya ngomong silakan dia menikah 2, 3, 4 silakan. Tapi jangan terjadi ada perceraian. Karena apa? Belum cerai itu menurut saya halal. Tapi Allah paham ya? Ini tak jelasin tentang sampai akibat daripada perceraian itu. Iblis kok isinya. Karena itu saya bersama penyiar. Ya murka Allah karena apa? Status janda yang dicerai oleh suaminya itu banyak apa? Godaan. Sebenarnya nah ini menurut saya perkosaan beberapa dah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu anak itu nih. Nah, itu sedikit kami sampaikan. Insya Allah kalau memang perlu dilanjut nanti dilanjut ayat berikutnya. Tapi sedikit saya pengertian bahwa sebenarnya poligami ini bukan sekedar perintah Allah untuk menyenangkan rakyat, bukan. Tapi justru apa? Menunjukkan kekuasaan Allah, sempurnanya manusia dengan agama Islam yang sempurna itu. Dimana laki-laki itu memang apa? Mempunyai satu naluri, yaitu apa? Semangat poligami. Kami tahu, bahkan saya pikir secara teliti nafsunya itu lebih besar wanita daripada laki-laki. Itu juga yang tenang ada ini. Kawin ini. Itulah sedikit kami sampaikan, semoga ada manfaatnya karena baca jam orang itu penak ini. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.